Kayak taman air terbengkalai di pulau terpencil, tank perang dunia 2 yang tenggelam dengan misil aktif, dan masih banyak lagi. Semua tempat ini udah dievakuasi atau ditinggal. Dan sekarang kita cari tahu kenapa. Pastiin kalian nonton sampai habis, karena kami nekat ngerekam video ini. Mulai dari kecelakaan pesawat militer yang ada di tengah hutan Kanada. Tapi kami cari dulu. Kami nyetir ke hutan dan jalan kaki 1 jam. Baru mulai terlihat puing-puing pesawat. Yo, jalan ini bekas pesawat mendarat dan meluncur. Itu sebabnya pohon di sini jadi tumbang. Yo guys, ada sesuatu. Apa? Sini lihat. Astaga. Astaga. Itu mesin pesawatnya. Serius? Setelah ngelewatin banyak puing, kami pun nemu badan utama pesawatnya. Bro, itu dia. Gila bro, ternyata gede banget. Astaga, lihat nih. Pecahannya banyak banget. Semua ini puing pesawat. Astaga. Dan setelah sampai, ayo mulai cari petunjuk. Kayak blueprint pesawat. Kita ada di situ sekarang. Nggak nyangka masih bisa dimasukin gini. Ini gila banget. Kita lagi ke bagian ekor pesawat sekarang. Astaga. Oh, masuk. Jelas udah tua. Soalnya semua udah berkarat. Nih, lihat. Tahu nggak itu apa? Itu turret. Dipakai untuk nembak musuh. Ini pesawat perang? Ya, Ah, ini dulu bawa bom buat dijatuhin. bener. Ini muter. Mereka nembak pesawat yang ngejar. Bener banget. Coba bayangin, kita duduk di sini pas pesawat jatuh. Setelah ke ekor pesawat, kami buru-buru nyari yang lain. Soalnya matahari mulai turun. Kalau udah gelap, kami bakal susah keluar dari hutan. Kami mau cari tahu kenapa pesawat gede ini jatuh. Ini kan pesawat militer. Mungkin ditembak. Mungkin, oke. Itu yang masuk akal. Oke, ayo cari petunjuk. Lihat, ada nomor. Itu apa? Oh, oke. Dengar deh. Nomor 5113721. Itu nomor seri dari RB Strip 36H Peacemaker. Apa? Masih ada lagi. Ada 20 penumpang yang naik dan gak ada yang selamat. Apa? Gak ada alasan jatuhnya. Kita coba cari tahu. Oke, setelah nemuin beberapa bagian pesawat, semua tetap aja ngebingungin. Bro, garis polisi. Bentar, kenapa bisa ada? Itu tanda dilarang masuk. Ada lagi. Ini tuh dilarang. Loh, Astaga. mending jangan ke sana. Kita bisa lihat yang gak pengen kita lihat. Pasti karena ledakan gede. Logamnya meleleh. Semua yang di sini pasti kebakar. Ini mungkin bawa bom kan? Ya, masuk akal kalau meledak. Pas lagi explore, kami nemuin bekas bagian dari kokpit. Jadi, kami tahu udah deket. Yo bro, kayak jendela. Yo, astaga, ini gede banget sumpah. Buat ke bagian lain pesawat, kami harus jalan di atas puing-puing. Oh, ini peluru. Beneran peluru. Ini dari turret. Serius? Ini gila banget. Setelah jalan sekilo lagi, kami lihat sesuatu yang bikin merinding di pulau ini. Astaga. Ini hangus. Pilotnya dulu mungkin pakai ini. Itu gila banget. Aku mau balikin ini. Kalau helmnya di sini, dia meninggal di sini. Sedih banget. Rasanya agak sedih. Setelah menyisir seluruh area dan dapat 3 petunjuk, saatnya untuk putusan akhir. Dari reruntuhan ini dan semua kelihatan berantakan dan hancur, pesawat ini ditembak. Setuju. Ya. Apalagi, nggak mungkin nabrak gunung. Itu maksudku. Kita harus pergi buat ngejar pesawat ke lokasi berikutnya. Pesawat. Brand, aku nggak mau jadi gini. Apa? Terus gimana pulang? Naik mobil, nggak tahu. Jalan. Serius? Bro, ayo. Bro, apa? Ke lokasi berikutnya. Kenapa dong bisa lolos? Oke, ayo nyebrang dunia ke Jepang untuk yang ini. Tapi ingat, tempat ini bakal makin lama makin gila. Pastiin kalian terus nonton. Lokasi Google Maps yang ini, taman air terbengkalai yang ada di Jepang. Maksudmu terbengkalai? Kamu ngapain? Aku siap main di sana. Buat apa datang kalau terbengkalai? Oke, taman air ini kayaknya ada di tengah hutan dan masih ada seluncurannya. Ya, Jadi, seluncuran. bro, setelah itu kami jalan 20 menit sebelum akhirnya sampai gerbang depan. Oke, ini bagian depan taman air tempat beli tiket. Bro, lihat. Masuk di sini. Apa? Kita masuk lewat sini. Astaga, bro, serius? Oh, Breng, coba lihat nih. Astaga, Ini gila. apa? Astaga. Airnya hitam. Air harusnya nggak hitam. Ayo kita keliling. Ini jembatan untuk ke tengah. Ya, bener. Mungkin bisa pakai ini. Drew,
Enggak, jangan dipakai. Terlalu bahaya. Karena nggak nemu cara lain nyebrang sungai santai, kami pun ngecek seluncuran lain. Saat sadar bisa lewatin yang ini untuk ke area utama. Tangga, itu. Ayo. Dulu, bentar. Bro, tempat ini terbengkalai. Gimana kalau tangga itu roboh? Kayaknya kita jangan naik tangga ini, bro. Astaga. Oke, ini rasanya nggak kuat. Aku nggak heran yang antri dikit. Then we Terus, started walking kami mulai turun down ke the water seluncuran. slide. Oke, kita sampai di seluncuran besar. Astaga. Gila banget, bro. Seluncurannya besar. Lihat berapa putarannya. Kayaknya aku belum pernah ke tempat sekeren ini. Yo, kalau diinjak, seluruh bangunannya bergetar. Siap? Bukan ide yang bagus. Yakin mau terus naik? Ya, ini lumayan tinggi. Astaga, bro. Bro, kita tinggi banget. Kenapa ini kelihatan baru? Oke, kenapa ini kelihatan baru? Ini emang kelihatan baru. Nih, coba lihat. Masih bagus. Bro, di tempat setinggi ini, di struktur karatan yang nggak aman, ini gila. Ya, pas aku dan Drew benar-benar lagi ngebahas betapa berbahayanya seluncuran ini, Ashton ngelakuin ini. Ashton, bro, kamu ngapain? Lagi santai di sini, bro. Enak. Hah? Itu nggak aman. Aku jadi pengen turun. Dia mau meluncur. Yo, Ashton, cepet turun. Ketemu di bawah. Oke, mantap. Astaga, orang ini bakal celaka. Iya, gila. Aduh, semoga aja ini masih kuat. Kalau enggak, nyawaku taruhannya. Karena begitu, Ashton sangat berhati-hati. Dan jalan benar-benar pelan. Aku dengar seluncurannya goyang-goyang pas aku jalan. Guys, ini serem. Dia kayak nggak gerak, masih di atas. Ini dia. Kok lama banget? Di tengah jadi gelap banget dan aku ngerasa bergetar. Untung kamu berhasil dan kami aman. Astaga. Lalu kami balik ke misi. Karena harus cari tahu kenapa tempat ini ditutup. Ini kayak kantor pengelola.